Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Al-Khairun Nida dari kelas 4A Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir dengan NIM 202111353. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi dari mata kuliah kajian kitab hadis, yaitu kitab Tuhfatul Ashraf ala Ma'rifatil Atraf oleh dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Sofyan Effendi STHI MA. Baik, kitab yang akan kita pelajari yaitu Tuhfatul Ashraf ala Ma'rifatil Atraf. Dan pada kali ini kita akan membahas meliputi dua hal, yaitu biografi penulis dan juga identifikasi kitab. Yang pertama, biografi penulis. Nama lengkapnya adalah Al-Hafidh Jamaluddin Abu Al-Hajjaj Yusuf Ibnu Zaki Abdurrahman bin Yusuf bin Ali Abdul Mulk bin Ali bin Abi Az-Zuhr Al-Kalbi Al-Hudda'i Al-Mizi atau lebih dikenal dengan Al-Mizi. Beliau adalah mertua sekaligus guru dari Imam Ibnu Katsir. Beliau lahir pada tanggal 10 Rabiul Akhir 654 Hijriah di kota Aleppo, Syam. Dan beliau tumbuh besar di daerah Mizah, karena itu namanya dinisbatkan kepada kota Mizah. Al-Mizi pertama kali belajar pada tahun 675 Hijriah. Beliau menghafal Al-Quran dan ahli fikih sehingga beliau mencapai derajat ketinggian ilmu yang biasa kita sebut dengan alim al-alamah. Ayah Al-Mizi yaitu Syekh Zaki ad-Din Abdurrahman adalah seorang ulama yang hafal Al-Quran, hanya saja tidak ada yang menulis biografinya. Al-Mizi wafat karena sakit pada hari Sabtu tanggal 12 bulan Safar tahun 742 Hijriah ketika sedang melaksanakan sholat. Beliau dimakamkan di samping makam istrinya yang bernama Aisyah binti Ibrahim Ibnu Siddiq dan telah wafat 9 bulan sebelumnya. Makam Al-Mizi juga tidak jauh dengan makam Ibnu Taimiyah. Ketika ia menginjak usia 20 tahun, ia mulai mempelajari hadis serta mendengarkannya dari seorang ulama hadis dan termasuk salah satu rekan sekaligus muridnya, yaitu Ibnu Taimiyah. Al-Hafidh Al-Mizi adalah seorang ulama besar Ahlus Sunnah bermadhab Syafi'i. Keindahan akhlak beliau menghiasi kehidupannya dalam berinteraksi dengan sesama. Beliau berpredikat sebagai ahli hadis dan ulama besar tidak membuatnya lupa diri. Cukup banyak perangai terpuji yang melekat pada dirinya sebagai pribadi yang baik. Di antaranya adalah bersifat malu, sabar, qanaah, rendah hati, berkasih sayang dengan sesama, sangat sedikit berbicara kecuali apabila ditanya, maka beliau pun menjawab dengan sangat baik. Beliau tidak pernah melakukan ghibah terhadap siapapun. Zuhud, hidup dalam kemiskinan dan kesederhanaan. Beliau adalah figur ulama yang komitmen dalam mengamalkan dan membela kebenaran, hingga pernah dipenjara karena menyuarakan hak bersama Ibnu Taimiyah sebagai ulama yang berakidah Ahlus Sunnah. Karya tulis Al-Mizi cukuplah banyak, di antaranya yang sangat populer adalah Tadhibul Kamal fi Asma'ir Rijal. Mohon maaf, Tadhibul Kamal fi Asma'ir Rijal, yang terdiri dari 12 jilid, dan Tuhfatul Ashraf fi Ma'rifatil Atraf yang terdiri dari 8 jilid. Ibnu Tulun mengatakan tentang kedua kitab tersebut, telah diketahui bahwa para ahli hadis sepeninggal Al-Mizi sangat membutuhkan kedua kitab ini. Nama Al-Mizi melambung dalam dunia hadis lewat dua karyanya yang monumental, yaitu Tahdhibul Kamal dan Tuhfatul Ashraf fi Ma'rifatil Atraf. Dan yang kedua, kita masuk dalam identifikasi hadis atau identifikasi kitab. Al-Atraf adalah jenis kitab yang disusun sebagai kumpulan hadis-hadis Nabi. Di dalamnya berisi kumpulan hadis-hadis dari berbagai kitab aslinya dengan cara mencantumkan bagian atau potongan hadis yang diriwayatkan oleh setiap sahabat. Dalam menyusunnya dengan menyebutkan beberapa kata atau pengertian yang menurutnya dapat mengantarkan pemahaman kepada hadis yang dimaksud. Kemudian sanad-sanadnya ada yang ditulis bagian dan ada pula yang ditulis
lengkap. Ini dimaksudkan untuk dijadikan studi komparatif sanad dalam memperjelas seluk-beluk sanad. Sebagai contoh, apabila terdapat sebuah kitab kumpulan potongan-potongan hadis yang diriwayatkan oleh setiap sahabat yang tercantum dalam kutubus sittah tersebut. Pedoman penulisannya adalah potongan matan hadis atau pengertian yang menunjukkan maksud hadis, sekalipun redaksinya tidak terdapat kesamaan. Kemudian, di sini saya memberikan contoh atau isi dari kitab Tuhfatul Ashraf. Dalam gambar tersebut, kita lihat setelah nomor 9872 terdapat huruf mim dan kha. Huruf-huruf ini merupakan rumus yang ditetapkan Al-Mizzi yang menunjukkan bahwa hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Huruf kha, Imam Bukhari mengeluarkan hadis ini dalam kitab zakat pada hadis nomor 1417 dengan lafadz yang berbeda dengan merujuk pada kitab Sahih Bukhari. Didapatkan bahwa hadis ini terdapat pada kitab zakat bab ittaqun nar walau bisyiqqi tamratin wal qalili min as-shadaqah. Kemudian pada huruf mim, yaitu Imam Muslim mengeluarkan hadis ini dalam kitab zakat pada hadis nomor 1016 dengan merujuk pada kitab hadis Sahih Muslim. Didapatkan bahwa hadis ini terdapat pada bab al-hathu ala shadaqah walau bisyiqqi tamratin wa kalimatin thayyibatin wan naha hijabum minan nar. Adapun kitab ini tercetak dalam 13 jilid. Berikut sistematikanya. Yang pertama, penyusunan kitab mengumpulkan nama-nama sahabat yang memiliki riwayat dalam kitab 6. Yang kedua, mengumpulkan nama-nama tabi'in dan generasi berikutnya yang memiliki riwayat mursal atau maqtu'. Yang ketiga, meletakkan nama sahabat, tabi'in dan generasi berikutnya menurut huruf mu'jam pada nama perawi yang bersangkutan nama bapaknya. Yang keempat, mencantumkan di bawah setiap nama-nama mereka hadis-hadis yang diriwayatkan dalam kitab-kitab referensinya. Kemudian, kitab Al-Mizzi ini memiliki metode dalam menyusun kitab tersebut, di antaranya yang pertama, perawi atau jalur sanad yang dihimpun oleh Al-Mizzi di dalam kitabnya adalah para perawi yang terlibat dalam kutubus sittah. Kemudian yang kedua, disusun seperti musnad, yaitu tersusun berdasarkan nama sahabat atau rawi a'la. Berbeda dengan Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya yang menuliskan hadis-hadis dengan matan yang lengkap. Al-Mizzi dalam kitab ini hanya menuliskan penggalan hadis yang sekiranya dapat mewakili bentuk lafal yang digunakan dalam kutubus sittah. Karena kitab ini adalah sebagai indeks atau merujuk kembali pada kitab-kitab kutubus sittah. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, dan saya memohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan dalam membuat video ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.